بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. Bio healthy dan positif ion juga antioksidan Ustaz. Yeah. pH 8+. Yeah. Itu gimana Ustaz maksudnya? Air kita ini memang memiliki pH 8+, jadi itu ada di angka antara 8,1 sampai 8,5. Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan, itu menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi itu adalah air yang pH-nya maksimal 8,5, Ustaz. Antara 6,5 sampai 8,5. Paling penting rasa juga nih. Itulah dia Ustaz. Karena bagaimanapun juga sebagus apapun pelayanan kita, kemudian packaging kita juga semenarik apa, tentu semuanya pada rasa. Dan memang rasa itu relatif. Rasa itu proses, Ustaz. Butuh waktu, butuh kemudian eksperimen dan lain sebagainya. Ini Kurma Salam beberapa kali kita promosikan kemarin dan cukup besar karena memang pengambilannya berkontainer gitu Ustaz. Iya, berarti ini bukan lagi bisnis ecek-ecek. Nah, kita jual itu Masya Allah belum cukup sebulan habis. Masya Allah, Iya. 2 kontainer. Satu kontainer dulu masuk, itu sebulan enggak cukup habis. Memang Ustaz kalau ini kan Ustaz penjual kurma. Iya. Beda ya rasa dari setiap kurma meskipun suka, Iya. tapi sumbernya dari negara-negara tertentu itu beda. Iya, rasa beda-beda. Kalau dari Mesir kan dia agak lebih besar. Tapi orang Makassar enggak begitu suka karena berpasir dia. Kalau kurma khalas dia lebih kecil, tapi lebih manis.
bio healthy dan أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kalian dimuliakan oleh Allah, kembali kita majelis malam hari ini. Mudah-mudahan untuk kita di masjid kita ini menjadi bagian daripada berkahan umur-umur kita, mana majalisul ilm, majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia, yang tidak akan pernah merugi orang-orang yang senantiasa hadir dalam majelis ilmu tersebut. Salawat dan salam kita terus ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan dari apa yang telah kita bahas di pekan lalu sebagai pengganti waktu dari Ustadz kita semua, Ustadz Muhammad Yusran Ansor. Yang lalu kita membahas tentang 3 jenis tauhid dan dalil-dalilnya. Tauhid rububiyah yang pertama, yaitu bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh af'al atau seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala al-muhyi wal mumit, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur seluruh alam ini. Itu implementasi daripada tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah ini banyak nama disebutkan oleh para ulama kita. Terkadang disebut dengan tauhidul ibadah. Ya, disebut tauhid al-uluhiyah karena ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga sebagai tauhid al-ibadah. Tauhid al-ibadah karena memang tauhid uluhiyah ini atau tauhidul ibadah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam perbuatan hambanya, yaitu dalam pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan tauhidul ibadah. Kadang para ulama kita menyebut dengan tauhidul qasd. Apa itu al-qasd? Tujuan.
Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka terkadang disebut dengan tauhidul qasdi. Ada juga yang menyebutnya dengan tauhid al-iradi at-talabi, yaitu aplikasi daripada seluruh aktivitas hamba di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Ya, sebagian ulama menggabungkan antara tauhid rububiyah dan asma wa sifat karena ada keterkaitan yang sangat erat. Ya. Kadang disebut dengan tauhidul ma'rifah. Ya, masuk di dalamnya rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terpuji, nama-nama yang sangat agung dan sifat-sifat yang sangat agung, yaliku bijalalihi wa karamihi, yang sangat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, tidak menyerupakan Allah, tidak menyamakan Allah, tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Min ghairi tashbihin wala tamthilin wala takyif. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang atau seseorang meyakini tauhid rububiyah, yastalzim, ya, ketika seorang meyakini bahwa Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur alam ini, Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit, maka yastalzim, ya, apa ya, berkonsekuensi ketika seseorang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, maka berkonsekuensi dalam mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Karena yang bisa menciptakan alam ini sendiri tanpa bantuan siapapun, yang menghidupkan dan mematikan, itulah Tuhan atau itulah ilah, sesembahan yang paling berhak. Itu namanya kalau dalam ilmu tauhid alaqatut talazum. Ya, ketika seseorang itu sudah meyakini rububiyah, maka yastalzim, yani bi imanihi bi rububiyatillah, yastalzim al iman bi uluhiyah. Ya, ketika seseorang sudah meyakini rububiyah, maka membawa dia pada satu keyakinan mengimani Allah di dalam uluhiyah. Nah, ini. Maka di dalam tauhid rububiyah itu sendiri juga mengandung asma wa sifat. Itu kalau di dalam ilmu tauhid disebut dengan alaqatu atau ilaqatut at-tadamun.
bahwa ketika seorang mengakui alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah itu adalah asma'un min asma'illah. Ya, Ar-Rahman, Allah Maha pemurah. Namanya Ar-Rahman, sifatnya memiliki sifat rahmah. Ya. Ini di dalam rububiyah itu atau di dalam asma wa sifat juga mengandung tauhid rububiyah. Nah, ini kalau dalam ilmu tauhid disebut dengan tauhid atau ilaqah, korelasinya itu disebut dengan ilaqatut at-tadamun, ya, saling mengandung makna, ya, mengandung makna dan ikatan yang erat pada dua tauhid ini. Dan subhanallah, ya, ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, ya, Allah mengatakan walillahi, gimana ayatnya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang husna. Ya, kalau dalam bahasa Arab, Hasan itu apa artinya? Baik. Kalau lebih baik apa namanya? Ahsan. Ya, ada namanya Hasan di sini. Ada, mana Hasan. Kalau Ahsan, kalau sighah yang lebih lagi daripada Ahsan itu disebut dengan al-husna. Ya. Jadi Allah memiliki nama-nama yang indah. Sehingga pas sekali menyatakan oleh Allah SWT, sesuatu itu kalau dia memiliki nama yang banyak dan nama-nama itu adalah sebutan yang indah, maka akan mengangkat nilai sesuatu tersebut. Seorang misalnya disebut, contohnya namanya, misalnya ada orang namanya Karim. Pak Karim. Apa Karim artinya? Dermawan. Dia itu dermawan, murah senyum, penyayang, apalagi? Ganteng, apalagi? Lemah lembut. Pokoknya nama-namanya sifatnya itu banyak gitu. Sifatnya banyak. Kira-kira orang itu bagus enggak? Bagus. Mana yang lebih mantap? Misalnya seseorang, antum calon mertua, ada yang melamar. Wah, kalau itu ganteng Ustaz. Ganteng saja. Tapi kalau dia sudah ganteng, pintar lagi, akhlaknya baik, lemah lembut, murah senyum, apalagi? Dermawan, kaya. Kira-kira ketika Anda menjadi mertua pilih yang mana? Yang sini atau yang sana? Yang sana. Banyak sifatnya. Yang kata para ulama kita, walillahi matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sangat mulia. Berbeda dengan manusia atau makhluk. Makanya laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Contoh, ada orang namanya apa ya?
Tidak usah pakai bahasa Arab lah. Bahasa Makassar saja. Kalau orang baik apa disebut? Misalnya ada orang nama artinya baik. Baji misalnya. Deng baji. Gitu di? Cocok ini? Deng baji. Maklum ya, saya ini orang Jawa jadi sambil belajar bahasa. Apakah semua orang yang namanya Deng baji perbuatannya juga baji? Pak Gaukang nah. Baji tuh. Baji tidak? Jawabannya tidak. Itu makhluk. Ada orang namanya dermawan tapi paling pelit sedunia. Pelit bin pedit alias kikir. Neneknya bakhil. Sepupunya sambung sendiri. Itu manusia. Tapi ketika itu nama-nama Allah, Ar-Rahman, maka Allah memiliki sifat rahmat. Ar-Rahim, namanya, sifatnya Allah memiliki sifat kasih sayang. Al-Karim, dermawan. Allah memang maha dermawan. Tidak pernah menghitung. Coba kasih kita semua nikmat. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, nanti di ujung saya akan mengambil pelajaran bagaimana seorang itu dekat gitu ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nama-nama itu kita apakan supaya kita semakin merasa itu. Nama-nama Allah itu tidak terbatas bilangannya. Tidak terbatas bilangannya. Cuman yang bisa diketahui oleh manusia dengan batasannya berapa? 99. Itu pun 99 para ulama kita berbeda pendapat. Yang mana? Yaitu terkadang masalah ijtihadiyah. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan inna lillahi tis'a wa tis'ina isman wa man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama waman ahsaha. Kalau artinya letterlet itu siapa yang menghitungnya maka masuk surga. Para ulama kita menjelaskan faman ahsaha itu artinya siapa yang bisa memahami menghafal nama-nama itu, kemudian memahami kandungannya dan mengamalkan nama-nama itu, maka itulah yang masuk surga. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya, ya saya pernah membaca dalam Qawaidul Muthla, Al-Qawaidul Muthla tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa 99 itu bukan berarti batasan nama Allah. Allah masih punya banyak nama. Apa dasarnya? Hadis Rasulullah SAW di dalam berdoa. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak. Apalagi? Sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak. Coba. Allahumma inna, ya Allah kami nas'aluka, meminta kepada engkau. As'aluka bisa. Saya meminta kepada engkau. Bikulli ismin huwalak. Dengan nama yang nama itu milikmu. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau telah beri nama untuk dirimu. Dan ini juga kaidah penting. Tidak boleh memberikan nama Allah kecuali apa yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan pada kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang
hambamu, ya para nabi-nabi kan banyak, rasul. Awis ta'tarta. Apa artinya awis ta'tarta? Hah? Ya Allah, aku berdoa dengan nama yang Engkau khususkan. Fi ilmil ghaibi indak, di dalam ilmu ghaibmu. Kalau yang sudah diajarkan berarti bukan ilmu ghaib, bukan yang ghaib, itu sudah diajarkan. Artinya bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas 99. Tapi kalau kita bisa memahami mana yang 99 itu, kita bisa hafal, kita bisa pahami, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, maka disitulah pahalanya sangat besar. Pembahasan tauhid, terutama dalam asma wa sifat ini menimbulkan kegegeran yang luar biasa dalam dunia pemikiran. Terutama setelah Al-Qurun Al-Mufaddalah. Setelah 3 generasi terbaik. Muncullah firqah-firqah di situ, muncullah pemahaman yang bermacam-macam. Tetapi saya tidak mau terlalu masuk dalam dunia itu. Yang paling penting bahwa kita harus bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Baik. Jadi Allah memiliki nama-nama yang indah dan agung. Dan setiap nama itu mengandung makna atau mengandung sifat. Jadi setiap nama mengandung sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Dan perhatikan kalau dalam ayat Al-Quran, kalau antum ketemu ayat, ujungnya itu ada 2 nama Allah, perhatikan bagaimana makna ayat itu. Contoh, Azizun Hakim. Apa artinya aziz? Perkasa. Hakim, bijaksana. Pertanyaan saya, kalau makhluk, biasanya kalau perkasa bijaksana enggak? Tidak. Kalau orang itu kuat, biasanya cenderung menindas. Tapi coba nama Allah. Ketika nama Allah itu digabungkan 2 nama. Azizun Hakim. Dengan keperkasaan dan kemahabesaran Allah, Allah sangat bijaksana. Ada orang bijaksana tapi tidak perkasa. Ya, ada orang bijaksana tapi lemah dia, tidak kuat. Contoh, As-Sami Al-Basir. Maha mendengar lagi maha melihat. Tentu dari sisi maha mendengarnya Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Terbatas makhluk. Coba, berapa megahertz telinga kita bisa menangkap? Yang paling kuat menangkap apa? Yang sekian megahertz saja. 0, sekian megahertz. Dia sudah bisa menangkap. Apa yang paling kuat? Apa? Kelelawar. Jadi kelelawar itu terbang di malam hari, atau terbang dia tidak pakai mata, tapi pakai penangkap suara saja. Ini ada, tak tumbuh ini, belok kiri, belok kanan. Begitu. Ini Pak Abdul Wahid ya. Guru apa antum? Ini kalau yang mengajar di SMA tahu ini. Saya juga ingat dulu pelajaran SMA saja. Nah, jadi telinga manusia, telinga makhluk terbatas. Kita ini biasa sudah punya mata, sudah punya telinga, tak tumbuh-tumbuh. Iya. Nabrak-nabrak. Itulah manusia lemah. Allah As-Sami Al-Basir, maha melihat. Yang Ibnul Qayyim itu menggambarkan.
Ibnu Qayyim memberikan gambaran itu, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ya langkah-langkah semut. Ya, langkah semut. Kira-kira berbunyi enggak itu langkah semut? Artinya mau menggambarkan itu semut tidak bisa kedengaran itu langkahnya. Ya. Tidak ada, tiba-tiba gigit saja di kita. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat semut yang berjalan di batu yang hitam. Bayangkan, semut hitam di batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Kita ini semut merah saja karena sudah rabun, ya kadang rabun dekat, kadang rabun jauh, tidak sampai. Tiba-tiba menggigit bentol nih. Di mana saya dapat bentol ini tadi? Oh, ternyata sudah digigit. Sudah hilang rasa lagi, banyak penyakit, macam-macam. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semut yang hitam di batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Makanya Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni. Apa ayatnya? Wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Mata-mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Kul in tukhfu au tubdu ya'lamullah. Katakanlah apa yang kau sembunyikan, apa yang kau nampakkan, Allah Maha tahu. Subhanallah. As-Sami' apa? Al-Basir. Ma yakunu min najwa thalathatin, ayatnya, illa huwa rabi'uhum. Tidaklah kalian bertiga kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah 5 kecuali Allah yang keempat. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Mau lebih banyak atau lebih sedikit, Allah bersama mereka. Allah tahu. Bisik-bisikan kita. Ya, berbisik itu najwa ya. Najwa itu berbisik-bisik. Ma yakunu min najwa thalathatin. Maka ada hadis itu ya, la tatana jasnani dunal akhir. Dalam Kitabul Jami' ada. Tidak boleh 2 orang berbisik-bisik ada yang lain. Kecuali minta izin, kata para ulama kita. Karena itu bisa menyakiti hatinya. Ya, menyakiti hatinya. Kalau saya pernah mendapat penjelasan Ustadz Yusron, termasuk kalau orang berbahasa asing, yang satu tidak tahu, dia bicara bahasa asing, itu masuk di dalamnya. Biar teriak-teriak. Ya. Intinya bagaimana tidak menyakiti hati saudaranya. Itu penjelasan Ustadz Yusron, saya masih ingat sekali. Ya. Jadi Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha melihat. As-Sami' al-Basir. Kadang manusia mendengar tapi tidak melihat. Kadang manusia melihat tapi tidak mendengar. Tapi Allah As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat, dan tidak sama dengan makhluknya. Makanya ketika seseorang itu merenungi asma wa sifat, itu akan menjadikan seseorang itu merasa betul dekat gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu gunanya atau salah satu yang diajarkan dalam kita berdoa adalah berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walillahil asmaul husna itu tadi. Fad'uhu biha.
Kata fad'uhu biha, berdoa dengan nama-nama itu. Ya Razzaq, urzuqna. Ya Allah yang maha memberi rezeki, berilah rezeki kami ya Allah. Ya Rahim. Apa lagi? Irhamna. Ya Allah yang maha penyayang, kasih sayangilah kami. Ya, apalagi? Ya Hayyu ya Qayyum bika astaghith. Itu adalah berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa, ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah dalam berapa doa, berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita berdoa Allah akan kabulkan. Ya. Berbeda para ulama kita, apa nama Allah tersebut? Sebagian menyebutkan ya Allah itu sendiri, nama itu. Sebagian menyebutkan Al-Hayyul Qayyum, ya, yang maha hidup dan maha berkuasa, berdiri sendiri, tidak ada yang Allah tidak membutuhkan makhluknya. Makanya kuas kalian, ketika kita beriman, manfaat dan maslahat iman itu untuk kita, bukan untuk Allah. Ya, kita ingat hadis Rasulullah ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, ya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada fi mulki syai'ah." Apa artinya? Wahai anak Adam, lau anna, apa lau anna? Seandainya, jikalau saja, awwalakum, orang yang paling pertama di antara kalian, generasi pertama, wa akhirakum, dan orang yang paling terakhir, wa insakum, apa artinya? Dan manusia, wa jinnakum, apa? Wa jinnakum, jin, kanu, mereka semua itu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ma zada fi mulki syai'a. Ma, tidak, zada, menambah, fi, pada, mulki, kekuasaanku, syai'an, sedikit pun. Kadang orang menyangka, berbangga, saya ini sudah beriman, Allah pasti bahagia dengan keimanan saya. Allah senang memang, tapi yang maslahat kepada kita. Bahkan dalam lanjutan itu, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidi minkum ma naqasa fil mulki syai'a. Orang yang pertama sampai orang yang paling terakhir menjadi orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling kalau berkurang seperti jarum yang dimasukkan, ya, atau benang yang dimasukkan ke dalam laut kemudian diangkat, menetes saja. Jadi nama-nama Allah perhatikan, ya. Di antaranya, ya, kalau kita baca surat Al-Hasyr itu, ya, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Banyak nama-nama Allah, ya. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Banyak nama Allah. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Banyak nama-nama Allah. Perhatikan nama-nama itu. Resapi maknanya. Jadi dia akan membantu kita. Nama-nama Allah itu, keagungan daripada nama-nama Allah akan membantu kita. Salah satu daripada faidah yang disebutkan oleh para ulama kita, ketika kita mengenal nama-nama Allah itu dan memahami makna-maknanya, memahami konsekuensi dari nama-nama itu, maka yang terjadi kita akan bahagia gitu. Kita akan bahagia. Kalau lagi miskin tetap bahagia. Allahul apa? Ghani. Iya kan? Salah satu nama Allah itu apa? Al-Ghani. Apa itu Al-Ghani? Al-Ghaniyu, yang maha kaya. Tenang lagi. Kalau lagi sakit, ingat lagi nama Allah. Apa? Asy-Syafi. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi. La shifaan illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Jadi ingat lagi, bahagia lagi. Apa lagi? Lagi dimarahi sama istri, sabar. Allah Maha penyayang. Ya. Istri lagi marahi kita, sabar. Allah masih sayang kita. Misalnya. Atau misalnya kita lemah. Ya. Apa ya, kayak lemes gitu, lemah, kayak kurang berdaya gitu. Kita ingat salah satu nama Allah Al-Qawi. Allah Maha Kuat. Berdoa ya Qawi. Ya Allah yang Maha Kuat. Berikanlah kekuatan pada diri saya. La haula wala quwata illa billah. Makanya ketika seseorang itu memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat itu, salah satu ciri yang muncul pada diri seseorang itu adalah dia akan senantiasa bahagia terus. Dan itulah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sahabat yang sholat satu malam penuh hanya baca Qul huwallahu ahad. Satu malam. Ya, bukan hanya hafalannya itu, tidak. Tapi dia baca satu malam itu. Begitu sampai kepada Rasulullah, sahabat ini ditanya, kenapa kau baca Qul huwallahu ahad satu malam? Saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Maka Allah mencintai dia sebagaimana dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ya. Ada di antara salaf satu surat saja diulang-ulangi itu ayat. Satu ayat saja diulang-ulangi sampai subuh. Bahkan Rasulullah SAW, beliau pernah sholat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka hambamu. Jika engkau mengampuni, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi buah atau thamarat. Jadi pertama tadi, Asmaul Husna itu kita jadikan sebagai doa. Ya, berdoa dengan nama-nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, dan seterusnya. Ya. Kita mengadu, kita berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat itu. Yang kedua, kita dalami maknanya. Ya, salah satu ulama kita yang banyak membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, menjelaskan maknanya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau punya dalam banyak tempat beliau menjelaskan tentang asma wa sifat itu. Dan bagaimana ta'thir, pengaruhnya terhadap seseorang ketika memahami asma dan sifat itu. Ya.
Jadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini yang kita rasakan paling penting, ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana orang kalau tidak tahu pembagian tauhid? Apakah dia bisa tauhidnya benar? Jawabannya, selama konsekuensi daripada tauhid itu diamalkan, konsekuensinya gitu, maka biar tidak hafal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, penjelasannya tapi isinya diamalkan, maka insya Allah mereka ahli tauhid selama tidak menyimpang akidah. Tetapi ketika kita semakin memahami ini dan bisa merasakan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, ya, ibaratnya akan terasa betul, ya. Akan terasa betul ketika tiga jenis penjelasan tauhid dari Istiqra para ulama ini kita rasakan, maka kita akan sampai pada satu keseimbangan. Ya. Pengakuan kita sebagai seorang hamba yang lemah. Ya. Kemudian pengagungan akan kudratullah, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan alam ini, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala mengatur. Yang subhanallah, Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Coba antum renungkan Bapak sekalian. Hidung yang mancung cocok dengan mata yang seperti ini. Hidung yang pesek cocok dengan seperti ini. Ya, bentuk muka kita dengan bentuk tubuh kita Allah ciptakan begitu sempurna. Ya, belum lagi kalau kita masuk kepada isi di dalam anggota tubuh itu. Kalau kita pahami anatomi, fisiologi tubuh itu lebih dalam lagi. Mahasiswa kedokteran, ada Pak Dokter. Semakin beriman kita, tahu bagaimana sempurnanya, ya, bagaimana indahnya, bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala menyusun manusia ini, menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan luar biasa, ya. Coba antum merenunglah, ya, sesekali. Ya, merenung, lihat pada diri antum. Antum tidak usah merasa kenapa saya ini jelek begitu, jangan. Apa yang, ya, sudah Allah ciptakan pas apa yang ada pada diri kita, syukuri saja. Ada satu kisah yang sebagai penutup. Selalu saya angkat ini kalau saya menjelaskan tentang bagaimana kita ini sadar dengan pengaturan Allah. Tidak perlu lagi sekarang ini kan lagi rame operasi plastik, ya. Di luar sana naudzubillah min dzalik, berubah ciptaan Allah. Mau ganteng, mau cantik, pokoknya operasi. Tidak pikir lagi. Hidung yang sudah seperti ini sudah memang cocoknya seperti itu. Tidak usah terlalu mancung. Karena gelas kita besar-besar. Ya, kalau terlalu mancung masuk hidung tak. Ya. Orang-orang di sana sebagian orang yang mancung hidungnya gelasnya kecil. Cocok. Gimana Pak Osman? Cocok itu? Iya. Syukuri. Jadi ada satu kejadian. Sudah jadi ikhwah ini. Jadi dia pernah satu ketika pokoknya dikeroyok orang lah. Dikeroyok sampai hilang giginya. Lepas dua di depan ini, pung gitu. Terbalik kisahnya. Jadi dia pernah kecelakaan lepas dua giginya. Sepanjang waktu dia, kenapa saya ini masih muda, ompong. Akhirnya dipasang gigi palsu. Sampai akhirnya dia ada pekerjaannya di satu tempat, dia dikeroyok sama orang. Dikeroyok baru satu pukulan lepas giginya. Yang gigi palsunya. Langsung orang bilang, berhenti Ki. Sudah lepas giginya, mati nanti anaknya orang. Maka setelah itu dia sadar bahwasanya subhanallah. Seandainya gigi saya ini dulu tidak kecelakaan beberapa tahun yang lalu, mungkin saya mati di sini. Karena belum lepas giginya. Baru dia menyadari itu. Betul tidak? Rabbana ma khalaqta hadza batil. Apa yang terjadi luar biasa itu. Makanya jangan menyesali keadaan. Allah Al-Qadir. Allah yang Maha Kuasa menentukan sesuatu. Al-Muqtadir. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Jadi apa yang terjadi pada diri kita syukurilah. Mau miskin syukur, mau kaya syukur,
Mau hitam manis, syukur. Mau manis tapi hitam dikit, syukuri juga. Beda rasanya ya. Wah, nah ini pelajaran penting juga. Ikhwah kalau memuji istrinya, sebut yang positif dulu. Masya Allah. Biar hitam tapi manis. Manis men. Tapi kalau dibalik tidak enak. Ih manis tapi hitam. Tidak enak itu kedengarannya. Iya. Enak tidak kalau dibalik? Tidak enak. Ya, sama manisnya tapi dibalik. Apa yang ingin saya ambil pelajaran? Bahagiakan hidup kita dengan asma wa sifat Allah. Apapun yang terjadi syukuri. Subhanallah. Antum renungkanlah dalam semua aktivitas antum. Renungkan saja. Ya, renungkan saja. Ya, renungkan kemudian cari saja hikmahnya. Apapun gitu, cari. Kalau belum dapat hikmahnya, tunggu-tunggu nanti. Pasti ada hikmahnya itu. Contohnya tadi, kecelakaan, lepas giginya, pas dikeroyok, baru satu pukulan, lepas. Itulah yang menyelamatkan dia. Allah sudah tahu bahwa suatu saat nanti kalau dia dikeroyok, kan ini takdir ya. Kalau Allah Maha tahu, untuk menyelamatkan sang hamba tersebut, kasih jatuh dulu, supaya lepas giginya, pas nanti dikeroyok, lepas duluan sebelum dipukul. Nah, akhirnya aman, dia selamat balik. Walhamdulillah. Dan ini banyak dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Barakallahu fikum. Ya, subhanak wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين